informan ini juga kita nggak tahu siapa gitu kan, istilahnya anonimus lah. Ya, sosok ini adalah sosok yang kita juga nggak tahu siapa, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita juga nggak bisa memastikan apakah sosok ini memang kenal dengan Saifuddin. Jadi yang ngomong ini kita juga nggak tahu seberapa dekat dia dengan Saifuddin, sampai dia bisa tahu hal-hal yang pribadi tentang Saifuddin Ibrahim. Ya kita nggak tahu. Kalau yang HIV ini, yang pertama, informan ini kan kita nggak kenal. Ya cuman nama, tapi kita nggak tahu mukanya bagaimana, siapa dia. Dengan mereka semua, informasi dibuat, informasi itu juga yang mereka goreng, mereka sebarkan, seolah-olah mereka dapat dari orang yang memberikan informasi kepada mereka. Padahal ini semuanya permainan si bibir licik itu, saudara. Kita tidak habis pikir, kenapa dia mengaku mendapatkan hidayah, tetapi kelakuannya, kerjaannya selalu fitnah sana, fitnah sini. Fitnah pendeta, fitnah Alkitab, semuanya. Kenapa dia nggak belajar tentang imannya yang baru dia anut, agama yang dia baru anut, akidah yang baru dia anut? Pelajari dong. Saudara tidak akan pernah menjumpai video si mukallaf yang kowar-kowar di awal tadi, di mana dia belajar imannya, belajar kitabnya, belajar agamanya. Tidak pernah. Videonya selalu memfitnah para pendeta. Terutama sekali yang sangat dia fitnah itu adalah Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim sekeluarga. Parah sekali. Saudara dengar sendiri tadi, ya. Dengar sendiri bagaimana dia memfitnah Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia berkata, dia dapat informasi dari si A misalnya, bahwa Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim kena penyakit AIDS. Lalu kena tumor juga, dia bilang. Ya, mereka buat sendiri informasi, mereka edarkan sendiri Bapak Ibu. Ya, mabuk-mabuk sendiri. Lama-lama dia begitu terus, kemungkinan ini dia bakalan mengalami seperti yang dialami oleh Ahmad Dedet. Hati-hati ya, hati-hati. Jaga mulut, jaga bibir, jaga lidah. Yang paling penting jaga hati dan pikiran. Hati yang gembira bagaikan obat yang mujarab. Nah, ini perlu dijaga. Saudaraku, silakan Bapak Ibu nilai sendiri dan komentarlah dengan sopan santun. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah firman Tuhan. Mungkin saya akan membaca 1, 2, 3, 4, 5 firman Tuhan Bapak Ibu ya. Dimulai dari ayat Injil Yohanes 3 ayat 17. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Firman yang nuzul menjadi manusia ke muka bumi ini bukan untuk menghakimi bumi, bukan untuk menghakimi dunia, apalagi menghakimi orang-orang yang ada di dunia ini, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Siapa yang menyelamatkan? Dia, Yesus Kristus. Huwal awwalu wal akhiru kalau dalam bahasa Arab. Dia yang awal dan dia yang akhir. Kalau di dalam bahasa Yunani, dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Bahasa Ibrani Alef Utov. Nah, dialah yang harus kita imani, saudara. Petunjuk jalan bagi kita umat manusia untuk menuju ke surga. Supaya kita bisa sampai ke surga, kita bisa masuk surga, maka kita harus berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara tidak pernah mendapatkan kata-kata ini pada nabi dan rasul-rasul yang lain. Tidak pernah. Hanya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Siapa yang bergeser dari firman-Nya, yang tidak taat kepada firman-Nya, yang menyangkal firman-Nya, apalagi yang mengolok, yang menghina, yang kentutin firman-Nya, sebab dan akibat itu akan selalu didapatkan oleh orang-orang tertentu, saudara. Ahmad Dedet misalnya, 9 tahun lamanya dia mengalami sakit yang tidak ada satu orang pun mengetahui sakit apa yang dialami oleh Ahmad Dedet.
Akibatnya apa? Dia menghina Ruh HaKudes, memfitnah Alkitab, membelokkan semua firman Tuhan. Dibacanya firman Tuhan, lalu ditafsirkan menurut udelnya mereka dengan tujuan untuk membelokkan iman orang-orang percaya agar banyak orang Kristen murtad. Konon katanya melalui Zakir Naik dan Ahmad Dedet banyak sekali murtad. Itu bohong Bapak Ibu. Waktu saya masih berada di dalam agamanya si Zakir Naik, saya sangat percaya juga bahwa Zakir Naik bisa memurtadkan orang Kristen ratusan ribu. Ternyata setiap acara Zakir Naik Bapak Ibu itu di tempat-tempat tertentu, di pojok-pojok tertentu, itu sudah ditempatkan orang-orang dia. Ya, dibayar itu Bapak Ibu. Nanti seolah-olah ketika nyampe pada hal tanya jawab, di saat nyampe tentang tanya jawab, ketika Zakir Naik berkata, any question, up your hand. Ada pertanyaan, silahkan angkat tangan. Langsung orang-orang yang sudah ditempatkan oleh Zakir Naik angkat tangan. Lalu dia bertanya, Zakir Naik menjawab, langsung si penanya itu murtad. Bapak Ibu percaya? Ya, percayakah Bapak Ibu? Dalam waktu sekejap orang murtad? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Untuk mengambil keputusan sampai orang itu murtad, tidak cukup waktu selama 1 menit, apalah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari. Tidak cukup waktu. Orang itu akan berpikir dengan akal yang sehat, berpikir matang-matang, berpikir dengan jernih, baru orang itu berani ambil keputusan. Bertahankah di dalam iman kekristenan atau keluar? Tetapi kita melihat di televisi, di YouTube Bang Pendi, banyak sekali orang yang murtad. Selesai tanya jawab, langsung orang itu murtad, mengucap 2 kalimat syahadat. Itu orang dia sendiri Bapak Ibu. Orang Zakir Naik sendiri ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Ketika ditanya, ada yang bertanya, orang yang sudah ditempatkan itu tunjuk tangan. Dia bertanya, setelah dia bertanya, Zakir Naik menjawab. Selesai Zakir Naik menjawab, langsung mengucap 2 kalimat syahadat. Coba dipikir dengan akal yang sehat. Ya, dipikir dengan akal yang sehat. Inilah yang terjadi pada si mukhalaf tadi. Informasi dia buat sedemikian rupa, dia kemas, lalu dia sebarkan sendiri Bapak Ibu. Lalu dia berkata, saya dapat informasi dari Mister ini katanya. Padahal dari mereka sendiri. Inilah kerjaannya kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan Bapak Ibu, macam cara mereka lakukan supaya orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, kepada firman yang hidup, bisa murtad, bisa meninggalkan iman percayanya kepada Yeshua HaMashiach. Jangan sampai itu terjadi. Makanya saya selalu berkata, jaga diri saudara baik-baik, jaga iman saudara baik-baik, jaga iman pemuda-pemudi saudara baik-baik. Ya, putra-putri kita, jaga iman mereka, jangan sampai meninggalkan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Ingat, di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Di luar dia kita akan tersesat saudara, tidak akan bisa sampai ke surga. Masa di dunia saja hidup kita tidak karu-karuan. Kenapa? Karena hidup tidak dipimpin oleh kuasa Ruh HaKudes. Ketika Roh Kudus tidak ada dalam hati orang, maka orang itu dipimpin oleh roh dunia, roh-roh yang ada di dunia. Apabila dia melekat dengan ini, maka inilah yang akan memimpin dia. Apabila melekat dengan itu, maka itulah yang akan memimpin dia. Maka Alkitab selalu menegaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita, mengajarkan kita, mendidik kita supaya kita selalu melekat dengan firman. Ya, melekat dengan firman. Yesus sendiri memberikan umpama kepada kita semuanya bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah rantingnya. Ketika Yesus berkata, dia berkata, aku adalah pokok anggur yang benar. Artinya Bapak Ibu, ada banyak pokok anggur, cuma hanya Yesus satu-satunya pokok anggur yang benar. Yang lain, silahkan Bapak Ibu pikirkan sendiri. Sekalipun ada yang berkata, agamaku paling benar, paling hebat, paling baik. Semua penganut agama, saya rasa, berkata seperti itu. Agamanya paling benar, paling baik, paling top. Tidak mungkin seorang pemeluk agama menjelekkan agamanya, mengatakan agamanya tidak baik. Itu tidak mungkin.
Tetapi saudaraku, Alkitab mencatat keselamatan di bawah kolong langit ini loh, ya. Di bawah kolong langit ini, bukan di bangsa ini, bukan di bangsa sana, bukan di negara sana, bukan di daerah wilayah sana, tetapi di bawah kolong langit ini, sejagat raya ini, nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia adalah Yesus HaMashiach. Tidak ada yang lain. Pegang apa kata firman, taati apa kata firman, lakukan apa kata firman, jalani apa kata firman, dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Elohim. Kalau kita percaya kepada Dia, kita tidak akan dihukum. Kalau kita tidak percaya, maka kita berada di bawah hukum. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku. Jangan sampai menyangkal iman. Kuasa kegelapan hari-hari ini mengintai orang-orang percaya. Bermacam cara mereka lakukan supaya banyak pemuda-pemudi Kristen itu bisa murtad dari iman kekristenannya. Ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kenapa banyak orang menyangkal Adonai Yesus HaMashiach? Menjadi inilah, menjadi itulah, masuk agama ini, masuk agama itu. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak tahan dengan larangan ini, larangan ini, larangan ini, larangan ini. Kenapa? Karena orang yang tinggal di dalam firman, hidupnya akan terang. Secara otomatis, apabila orang itu berdosa yang tinggal di dalam firman, maka firman itu akan menelanjangi seluruh dosa orang tersebut, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata di dalam Injil 3 ayat yang ke-19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kejahatan tidak akan bisa bergabung dengan kebaikan. Tidak akan bisa bersatu dengan kebaikan. Artinya Alkitab berkata kegelapan tidak akan bisa bersatu dengan terang. Tidak akan bisa berada di dalam satu tempat. Maka orang-orang yang tidak tahan dengan teguran firman, maka orang itu pasti murtad. Nah, pasti murtad Bapak Ibu. Makanya anak-anak Tuhan jangan main-main dengan dosa, ya. Jangan main-main dengan dosa. Ayat yang ke-20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampaknya, kan? Nah, itu sebabnya. Makanya apabila ada orang Kristen yang meninggalkan kekristenan, dia takut, saudara, dosanya ditempelkan, kelihatan. Maka dia harus berada di dalam kegelapan. Sehingga dosa-dosanya tidak kelihatan, ke dia melakukan dosa tidak kelihatan. Karena sama-sama berdosa. Tidak ada yang mengingatkan. Kalau kita ditempeleng kita oleh firman Tuhan, kita dihakimi oleh firman Tuhan, kita diterangi oleh firman Tuhan, sedikit kita melakukan dosa langsung kelihatan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau tidak kuat ya kepahitan. Begitu kepahitan, undur dari hadapan Tuhan. Ini yang harus dijaga, saudara. Maka di ayat yang lain Alkitab mengatakan apa? Mengajarkan apa kepada kita? Jangan jauhkan dirimu dari persekutuan. Nah, baik saudaraku, para pencinta channel Injil Baget, kiranya video singkat ini bisa mencerahkan iman kita, bisa menguatkan iman percaya kita, sehingga kita berada selalu di dalam firman Tuhan, di atas pondasi iman yang benar. Apapun yang terjadi, ingat, keselamatan hanya ada di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Di luar dia tidak ada keselamatan. Assalamualaikum Bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach berwah kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.